Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali lemparkan nada ancaman untuk China. Saudara, wabah virus corona tidak hanya berbahaya bagi kesehatan. Corona juga berpotensi mengancam perekonomian domestik. Kita sudah menyelesaikan pemeriksaan spesimen sebanyak 102.305. Halo semuanya. Kali ini saya ingin membahas tentang materi pembelajaran terkait dengan integrasi nasional, tetapi nanti di bagian akhir akan saya kaitkan dengan situasi yang kita hadapi saat ini, yaitu corona. Apakah corona ini bisa berdampak terhadap integrasi nasional? Sebelum membahas tentang integrasi nasional, kita harus memahami secara umum dulu tentang identitas nasional kita. Mengapa? Karena dengan mengetahui identitas ini, kita akhirnya mampu mengintegrasikan negara kita sekalipun kita menghadapi situasi yang sangat sulit seperti sekarang ini. Pertama, identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional yaitu suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh serta berkembang di dalam berbagai macam aspek kehidupan dari ratusan suku dan dihimpun menjadi satu kesatuan. Jadi singkatnya, identitas nasional ini adalah kumpulan budaya yang ada di Indonesia menjadi satu. Hakikat identitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila. Kita tahu Pancasila adalah dasar dan ideologi negara kita. Pancasila merupakan aktualisasi yang tercermin dalam penataan kehidupan dalam arti yang luas. Nah, apa saja yang menjadi unsur-unsur identitas nasional? Yang pertama, suku bangsa. Negara kita Indonesia ini terdiri dari ratusan suku bangsa. Di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, sudah terdiri dari berbagai macam suku. Demikian yang kedua, agama. Yang ketiga, budaya. Dan yang keempat itu bahasa. Inilah unsur-unsur identitas nasional. Unsur-unsur identitas negara kita. Sekali lagi, suku bangsa, agama terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan. Budaya juga demikian, apalagi bahasa terdiri dari ratusan bahasa. Setiap suku memiliki bahasa tersendiri. Nah, berdasarkan unsur-unsur identitas nasional ini yang sudah saya tunjukkan tadi, yang sudah saya jelaskan itu, kita bisa membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, identitas fundamental. Apa identitas fundamental negara kita? Tidak lain adalah Pancasila. Karena sekali lagi Pancasila adalah dasar dan ideologi negara kita. Pancasila yang menjiwai kepribadian bangsa negara kita. Kemudian yang kedua, identitas instrumental, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, bahasa yang kita gunakan bahasa Indonesia, benderanya merah putih, lambangnya Garuda Pancasila, dan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, ini disebut identitas instrumental. Kemudian yang ketiga, identitas alamiah. Identitas alamiah ini meliputi pluralisme budaya,
juga suku, agama, bahkan kepulauan. Nah, jadi ada 3 pembagian identitas nasional. Identitas fundamental, instrumental, dan identitas alamiah. Nah, ini terkait dengan identitas nasional. Setelah kita mengetahui identitas nasional, sekarang kita baru masuk ke dalam pembahasan integrasi nasional. Poin utama integrasi nasional ini adalah bagaimana kita menyatukan unsur-unsur yang terdapat dalam identitas nasional. Bagaimana kita menyatukan unsur-unsur itu? Nah, secara umum integrasi nasional dapat diartikan sebagai upaya penyempurnaan atau penyatuan untuk menjadi keseluruhan. Ya, ini pahami baik-baik. Jadi bagaimana kita menyatukan untuk menjadi keseluruhan. Upaya penyempurnaan atau penyatuan untuk menjadi keseluruhan. Penyatuan yang dimaksud yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam identitas nasional. Penyatuan yang beraneka ragam itu tadi menjadi milik kita semua, bukan milik sekelompok orang. Nah, ini yang saya maksud keseluruhan. Ya, yang berbeda-beda kita satukan untuk menjadi keseluruhan, untuk menjadi bagian hidup kita. Dan itu tertuang di dalam Pancasila. Dalam membentuk integrasi nasional, ada faktor pendukung atau faktor pendorong dan juga ada faktor penghambat. Nah, faktor pendukungnya yaitu sejarah. Kita memiliki sejarah yang sama, sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dan itu bisa kita lihat bagaimana tampak dalam Sumpah Pemuda. Kemudian faktor yang kedua, faktor pendorong yang kedua yaitu rasa cinta tanah air. Yang ketiga, rasa ingin bersatu. Bagaimana para pejuang negara kita ini memiliki rasa ingin bersatu yang sebelumnya masih bersifat kerajaan, atau bisa dibilang disebut bersifat kedaerahan. Kemudian rela berkorban. Dan faktor pendorong atau pendukung yang kelima yaitu adanya konsensus nasional atau kesepakatan nasional dalam rangka membentuk integrasi nasional. Yaitu terdapat dalam Pancasila dan sudah diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu faktor pendukung. Sekarang faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama adalah heterogen. Kita menyadari sekali lagi bahwa Indonesia ini sangat beraneka ragam, multikultural, plural. Banyaknya suku bangsa ini cenderung heterogen, apalagi jika ada satu bangsa yang mementingkan, maksudnya satu suku bangsa yang mementingkan suku sendiri. Inilah yang mengakibatkan konflik. Ya, kita bisa melihat contohnya, misalnya perang antar suku yang ada di Papua. Kemudian etnosentrisme, fanatisme suku yang terlalu sempit, merasa sukunya sendiri yang paling benar. Kemudian faktor penghambat yang ketiga, ketimpangan. Baik ketimpangan dalam bidang ekonomi maupun ketidakadilan. Misalnya ketimpangan dalam mendirikan rumah ibadah. Ini adalah contoh ketimpangan dalam bidang ketidakadilan. Dalam hal ketidakadilan. Contoh lainnya dalam hal ketimpangan ekonomi di mana harga pembelian dari masyarakat petani itu lebih murah dibandingkan harga penjualan. Nah, ini ketimpangan yang terjadi. Kemudian gangguan luar. Gangguan luar itu adanya kepentingan luar negeri yang masuk ke dalam negara Indonesia. Misalnya penyelundupan senjata, narkoba, atau masuknya ideologi asing dan berusaha mengganti ideologi Pancasila dan lain sebagainya. Nah, adanya faktor penghambat ini dapat membawa integrasi nasional pada satu ancaman yang bahkan bisa menghancurkan integritas nasional Indonesia. Maka di sini kita perlu mengetahui apa saja ancaman terhadap integritas nasional. Ancaman dapat dibagi dua, yaitu ancaman militer
dan ancaman non-militer. Ancaman militer misalnya agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, dan masih banyak lagi ancaman non-militer, yaitu ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Angka kriminalitas di kota Surabaya, Jawa Timur meningkat di tengah pandemi COVID-19 dan bulan Ramadan. Tidak hanya memporak-porandakan anggaran negara, pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Nah, sekarang saya baru masuk ke dalam situasi kita saat ini, di mana kita menghadapi satu situasi yang cukup menegangkan terkait dengan pandemi COVID-19. Apakah situasi ini, virus ini bisa menjadi ancaman terhadap integritas nasional? Dalam pencarian atau dalam pemikiran saya sendiri, ada dua opsi. Hal ini bisa berbahaya, ya, berbahaya, mengancam keutuhan negara kita. Mengapa bisa berbahaya, bisa mengancam keutuhan negara kita? Kita tahu dampak yang paling besar dari virus saat ini, virus corona, sangat terasa dalam bidang ekonomi. Jika ekonomi sudah terganggu, maka hal ini bisa berdampak terhadap keutuhan negara kita. Mengapa? Karena ekonomi itu merupakan salah satu penentu keberlangsungan hidup kita di dalam bermasyarakat dan bernegara. Kita bisa membayangkan banyaknya pengangguran, banyaknya kegiatan aktivitas yang terhambat, yang tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Sementara di sisi lain kita membutuhkan kebutuhan pokok, harga jual beli yang tidak seimbang, terjadinya inflasi, sistem ekonomi yang belum mandiri, juga infrastruktur yang tidak memadai. Sementara di sisi lain, daya saing kita juga masih rendah, daya saing masyarakat masih lemah, dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing juga masih tinggi. Nah, ini bisa berbahaya sekali. Selain berdampak pada ekonomi, juga virus corona saat ini berdampak dalam hidup sosial budaya, di mana seperti kita tahu dengan adanya PSBB atau social distancing yang jika tidak dipahami dengan baik bisa berdampak terhadap kehidupan sosial dan juga budaya. Dalam beberapa kasus yang sudah terjadi, misalnya adanya kecurigaan masyarakat terhadap para dokter atau perawat, dan selain itu ada penolakan jenazah akibat virus corona. Penolakan jenazah untuk dimakamkan. Tidak adanya lagi kebersamaan ketika ada yang berduka. Juga misalnya dalam pesta pernikahan pun tidak ada lagi yang saling mendukung. Tidak ada kebersamaan. Bukan hanya itu, di dalam berdoa pun baik di gereja maupun di tempat ibadah lainnya, tidak ada lagi budaya salaman. Munculnya kecurigaan, munculnya keraguan pada seseorang, persepsi negatif, dan lain sebagainya. Dan hampir dalam segala bidang kehidupan kita ini, corona ini membawa dampak atau ancaman yang sangat besar. Dan ini sekali lagi bisa berdampak terhadap integritas nasional negara kita. Namun ini tidak persoalan ini tidak berhenti pada sekedar mengetahui. Hal yang paling utama ialah bagaimana upaya atau bagaimana cara kita untuk mengatasi situasi agar tidak terjadi bahaya yang lebih besar terhadap keutuhan negara kita ini.
Apa yang bisa kita lakukan? Tentu dalam hal ini kita bisa melihat pemerintah tidak tinggal diam. Justru kita patut memberi apresiasi yang luar biasa terhadap usaha pemerintah. Meskipun terkadang kita merasa sulit untuk menerima, juga kita patut memberi apresiasi yang tinggi terhadap para dokter, para perawat, dan berbagai pihak yang mau dan dengan sukarela berjuang menghadapi corona. Namun hal ini tidak cukup. Perlu dan sangat perlu peran kita sebagai masyarakat. Di saat seperti ini, mutlak dan sangat perlu adanya sinergitas, kerjasama dari masyarakat. Pemerintah sudah melakukan yang terbaik, berbagai upaya, meskipun sekali lagi harus ada dampaknya, harus ada akibat, dan kita tahu setiap tindakan itu pasti membawa akibat, dan ini harus kita sadari. Misalnya di dalam mobil tidak bisa duduk bersebelahan, harus ada yang di belakang. Ini adalah salah satu kebijakan yang harus kita turuti. Atau menggunakan masker, atau rajin mencuci tangan dan lain sebagainya. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang harus kita patuhi. Nah, jika ada masyarakat yang melawan, ya tentu ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat berbahaya bagi keutuhan negara kita. Di tengah ancaman seperti ini, di tengah situasi yang kita hadapi sekarang ini, yang diutamakan itu adalah kesadaran. Kesadaran untuk mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok. Kita memikirkan kepentingan besar negara Indonesia. Nah, bagaimana upaya ini bisa kita lakukan? Kita bisa memulainya itu dari lingkungan keluarga kita sendiri, lingkungan diri kita sendiri. Nah, misalnya dalam lingkungan keluarga, bagaimana orang tua memberi contoh dan teladan yang baik. Ya, meskipun situasinya sekarang ini lagi kesulitan, misalnya dalam berdoa, bagaimana orang tua mengajarkan tetap berdoa, rajin membersihkan lingkungan. Ya, juga bagaimana orang tua bersifat mau terbuka, bersifat mendidik. Kemudian dari keluarga juga bagaimana keluarga orang tua terutama mau menaati, menghormati, dan berpijak pada keberagaman yang ada. Bagaimana mau satu sama lain saling menghargai, menghormati perbedaan. Nah, kemudian selain itu, selain dari keluarga, bagaimana kita juga masyarakat ini mampu meminimalkan setiap potensi konflik dan bersama-sama mencari solusi atau penyelesaian dari setiap konflik yang terjadi. Kemudian membangun kesadaran berbangsa yang bersifat integral, sistematis, dan menyeluruh. Kemudian membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu, senasib sepenanggungan, merasa iba, dan bukan malah menciptakan konflik-konflik atau persoalan-persoalan baru. Melakukan dan melestarikan budaya musyawarah, mufakat, tidak mengambil keputusan secara sepihak, tidak membeda-bedakan keberagaman agama, suku, budaya, dan adat istiadat daerah, menjaga, yang paling utama adalah menjaga toleransi antar umat beragama. Kalian bisa melihat berbagai macam video atau peristiwa-peristiwa yang viral di mana ada sekelompok orang melarang satu keluarga untuk melaksanakan ibadah di rumah.
Walaupun situasi kita saat ini sangat menegangkan, keutuhan negara kita ini bisa tercapai, integritas kita ini bisa tercapai jika kita kembalikan ke dalam faktor-faktor pendorong tadi. Faktor pendukung, yaitu kesamaan sejarah, rasa ingin bersatu, rasa cinta tanah air, rasa kepedulian, rasa kemanusiaan. Harusnya itu semakin bertumbuh ketika situasi kita seperti saat ini. Bukan malah mencari keuntungan diri sendiri, bukan malah melakukan tindakan sendiri yang merugikan banyak orang. Nah, semoga materi ini semakin menggugah kita semua untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama terhadap siapapun demi menjaga keutuhan dan persatuan di negara kita.